Kemarin saya diskusi dengan salah satu pendeta kita waktu, karena saya harus gantikan dia pelayanan nanti tanggal 10. Kemudian dia minggu ini khotbah mengenai Getsemani dan kami diskusi mengenai Getsemani. Dia tanya, kemenangan di Golgota atau di Getsemani? Saya bilang bagi saya, kemenangan Kristus sudah terjadi di Getsemani. Waktu dia memutuskan untuk minum cawan itu. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bilang, Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Di dalam doa itulah kemudian Bapa menyatakan kehendaknya. Mungkin Bapa berkata kepada Yesus Kristus, anakku, minumlah seluruh cawan itu, sebab aku hendak meremukkan engkau. Bukankah ini sebuah kehendak yang menyakitkan bagi Bapa dan bagi anak? Minumlah seluruh cawan itu, karena dengan demikian aku hendak meremukkan engkau. Bapa hendak meremukkan anak. Mari kita lihat Yesaya pasal 53. Ayat yang ke-10. Yesaya 53 ayatnya yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Allah akan terlaksana olehnya. Sekali lagi waktu dia berdoa, Allah pasti menyatakan kehendaknya. Waktu Yesus keluar dari Getsemani, Yesus keluar sebagai pemenang. Dia memutuskan bukan untuk berpaling dari Golgota, tetapi dia memutuskan untuk keluar dari pintu taman itu dan berjalan menuju kepada apa yang disebut sebagai Golgota. Dia memutuskan untuk tunduk kepada kehendak Allah meskipun dia tahu Bapa mau meremukkan dia, dan seolah-olah dia berkata kepada Bapa, Bapa, remukkanlah aku demi penebusan umatku. Ini terang. Saudara dan saya bisa lihat pencobaan daripada pencobaan yang dilakukan oleh iblis di padang gurun, pencobaan yang ketiga. Waktu dia kasih pencobaan yang ketiga, dia dikatakan dia memperlihatkan kepada Yesus Kristus dunia ini dan seluruh kemuliaannya. Lalu dia bilang, kalau kamu menyembah kepadaku, satu kali saja tensisnya, semuanya akan kuserahkan kepadamu. Bapak Ibu, apa yang sementara dilakukan melalui pencobaan yang ketiga? Mencegah Yesus Kristus pergi ke salib. Bukankah kamu datang untuk menundukkan seluruh dunia kembali kepada Bapa? Saya akan serahkan seluruh dunia ini, dan kamu akan bawa kembali seluruh dunia ini kepada Bapa. Tetapi dengan satu cara, sujud menyembah kepada saya satu kali saja. Pencobaan ketiga dengan jelas memberikan petunjuk kepada saudara dan saya mengenai intensi iblis untuk mencegah Yesus Kristus naik ke atas kayu salib. Tetapi karena Yesus Kristus memutuskan untuk pergi ke atas kayu salib, maka kuasa kegelapan itu berusaha untuk menyelubungi dia dengan kegelapan yang paling gelap, penderitaan yang paling hebat. Tetapi Yesus memutuskan untuk menundukkan diri kepada kehendak Bapa yang hendak meremukkan dia. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa waktu yang jahat, waktu yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk mengekspresikan kejahatannya adalah waktu yang memang ditentukan oleh Bapa. Waktu yang ditentukan oleh Bapa untuk meremukkan dia. Yesus tahu waktu yang buruk oleh karena iblis bekerja di sana adalah waktu yang terbaik untuk menggenapi kehendak Allah. Itu adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa. Dan Yesus berkata dia tidak sabar untuk menantikan waktu itu. Lukas pasal yang ke-12. Dia bilang, aku akan dibaptis. Yang dimaksud dengan dibaptis adalah mengalami penderitaan dan kematian. Lalu dia bilang, aku tidak sabar menantikan saat itu. Lukas 12 ayat 49 sampai 50. Saudara, lihatlah cinta kasih Kristus kepada Bapa yang membuat dia tunduk kepada Bapa yang hendak meremukkan dia hari itu. Lihatlah cinta kasih Kristus yang merelakan dirinya untuk diremukkan demi engkau dan saya. Pemulihan spiritual supaya kita berjalan di dalam terang. Bagi saya itulah waktu kemenangan Kristus. Di balik simbol yang paling mengerikan pada zaman itu, yaitu salib yang selalu menyediakan setiap pribadi. Orang Romawi selalu menyingkirkan catatan mengenai salib dalam sejarah mereka, supaya pribadi itu hilang bersama-sama dengan cerita mengenai salib. Allah membalikkan salib menjadi sebuah tanda yang begitu mulia di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini adalah tanda kemenangan Kristus. Mari kita lihat Kolose pasal yang kedua. Dan saudara dan saya akan melihat Kristus menaklukkannya. Dan saudara lihat apa yang terjadi di dalam Kolose pasal yang kedua. Mari kita baca bergantian 13, 14, dan 15. Kita baca pelan-pelan. Dan Bapak Ibu temukanlah cinta kasih Tuhan di sana. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita.
dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa yang aktif di dalam cerita salib? Bacalah ayat-ayat itu. Dan saudara harus menemukan siapa yang aktif di dalam peristiwa salib. Siapa yang aktif di Getsemani? Siapa yang aktif di Golgota? Apakah kuasa kegelapan itu yang telah menaklukkan Yesus Kristus atau sebaliknya? Kristuslah yang aktif, Allah yang bekerja untuk memenangkan seluruh pertarungan di atas kayu salib. Dua kata dipakai, memakukan semua itu di salib, melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kristus menyatakan terang ketika dia dikuasai oleh kegelapan. Dia diselubungi oleh kegelapan. Dia ingin ditaklukkan oleh kegelapan. Dalam kegelapan yang paling gelap, terangnya dinyatakan. Saya mau tutup dengan mengajak saudara membaca Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ke-5. Mari kita baca ayat ini. Dan saudara bisa balik tema hari ini. Tema hari ini mengatakan inilah kuasa kegelapan. Saudara lihat kesaksian Yohanes dalam ayat 4 dan 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara bisa ukur sekarang kekuatan kuasa kegelapan. Dia melampaui saudara dan saya, tetapi dia tidak dapat melampaui Kristus. Ketika Kristus menyatakan terangnya, kegelapan yang paling gelap itu ditelan olehnya. Apakah saudara ada di dalam kegelapan secara spiritual? Atau mungkin secara fisik, secara psikologis, emosi saudara dan saya terasa begitu gelap. Biarlah Kristus hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Karena tidak ada kegelapan yang menyelubungi dia. Ketika dia hadir, dia akan menerangi kegelapan di dalam kehidupan saudara dan saya.